Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, memenuhi kita semua sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi ini eh, seperti biasa, saya senang di dalam panggilan Tuhan eh, untuk melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersuka cita dan upah melayani adalah Roh Kudus dan sukacita. Jadi itu dicari oleh banyak orang. Upah melayani, Bapak Ibu Saudara, bukan kemuliaan, sebab kemuliaan itu sudah diberikan kepada setiap kita yang mengikut Tuhan. Hidupnya berubah, ya, tidak lagi hina tetapi mulia. Maka orang berbicara tentang kita, tentang Bapak Ibu Saudara semua, ada yang mengatakan, wah, luar biasa, si A ini lemah lembut, luar biasa, si A ini beda dengan yang lain, murah hati, si A ini berbeda dengan yang lain, dia penuh sukacita, si A ini berbeda, hidupnya ini penuh penguasaan diri. Semua kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada kita yang mengikut Tuhan Yesus, ya. Tidak pernah marah, senyum terus, menguasai diri, tidak pernah ngerepotin. Semua itu diberikan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemuliaan apa yang kita harus berikan kepada Tuhan kita? Sebab Bapak Ibu Saudara semua yang kita tahu bahwa kita harus memuliakan Tuhan, kita harus meninggikan Tuhan. Nah, hari ini kita salah satu bentuk yaitu melayani Dia, Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, melayani itu mudah, ya Bapak Ibu Saudara, melayani itu mudah judul hari ini. Karena memang melayani itu sangat mudah. Dari awalnya memang mudah, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca firman Tuhan Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, berjalan di Danau Galilea ini. Nah, tadinya si Simon dan saudaranya Andreas ini, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi setelah diajak oleh Tuhan Yesus, ya, dia jadi pengikut Tuhan Yesus. Kata pengikut Tuhan Yesus itu berangkat dari hatinya si Simon dan Andreas untuk terus mengikut Yesus. Ada dorongan dari dalam untuk mengikut Yesus. Ya, tadinya dia tidak kenal sama sekali, tadinya dia bahkan tidak mungkin mendengar namanya, tetapi begitu diajak oleh Tuhan Yesus, ya, dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hidupnya Simon dan Andreas ini berubah. Hidupnya Simon dan Andreas itu jadi berarti. Hidupnya Simon dan Andreas ini, Bapak Ibu Saudara, kalau terus kita baca kitab Injil, saudaraku, mereka sangat hidup berarti bagi banyak orang, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak sekali dari yang saya singgung di depan, orang tidak melayani Tuhan. Nah, bagi mereka pelayanan itu sulit, dan gambaran pelayanan yang diberikan di dalam sekitar kita adalah hal-hal yang di dalam gedung gereja, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang melayani
itu tugas pendeta, tugas penginjil atau aktivis gereja. Mereka tidak punya gambaran bahwa pelayanan itu simpel seperti yang Yesus kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka hanya tahu kalau melayani hari Minggu atau hari Komsel atau hari kegiatan mungkin KOR, kegiatan mungkin latihan musik, mungkin itu yang mereka tahu bahwa itu melayani di dalam gedung gereja. Nah, yang kedua, banyak orang berpandangan melayani hanya di aktivitas gedung gereja seperti yang saya sampaikan tadi, dan banyak orang tidak bisa melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka hanya berpandangan bahwa pelayanan itu aktivitas di dalam gedung, gitu. Ya, dan lain-lain masih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara, karena gambaran di sekitarnya dia. Jadi ketika orang ini, saudara-saudaraku, bisa main musik, dia diarahkan untuk main musik, berpuisi diarahkan untuk berpuisi, ya saudara-saudaraku. Kemudian berkhotbah ditempati orang tertentu, begitu Bapak Ibu. Itu yang digambaran orang pada umumnya, gitu ya, yang pada umumnya. Tetapi pelayanan di sini, Bapak Ibu Saudara ya, dia melihat satu gambaran. Kita harus melihat sebuah gambaran, maksud saya. Yesus sedang berjalan, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, jadi Yesus dia pelayanan dengan berjalan, ya saudara-saudaraku. Lalu yang kedua, dia melihat dua orang bersaudara ini yang sedang bekerja, yang sedang di dalam kehidupannya sehari-hari, yang tidak pernah berpikir tentang adanya sebuah keselamatan, tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus berjalan dan dia melihat dua orang ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya di pekerjaan mereka, ya Yesus ini datang, ya dalam aktivitas orang-orang itu, Yesus datang. Mereka sedang menebarkan jalau di danau, sebab mereka pencari ikan. Bapak Ibu Saudara, jadi dua orang ini bersaudara ini, saudara-saudaraku, didatangi Yesus di dalam pekerjaan mereka. Ya, bukan mereka datang kepada gereja, tetapi gereja yang datang kepada mereka. Yesuslah yang datang kepada mereka di pekerjaan mereka. Jadi saya yakin bahwa di pekerjaan ini lebih banyak daripada di gereja, ya, anggotanya. Kemudian yang keempat, Yesus memanggil mereka untuk karya keselamatan, sebab Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Diberitahukan bahwa yuk melu aku, gitu. Yuk ikut aku, gitu. Kamu tak jadikan penjala manusia, gitu. Jadi di situ ada kata penjala manusia, ya, bukan yuk kamu tak jadikan misalkan itu help di gereja, yang walaupun itu memperlengkapi sebuah karakter pelayanan kita, ya, di baik main musik, main WL itu baik semua itu, saudara-saudaraku, tetapi Yesus mengajari pelayanan yang berbeda, yaitu adalah yuk tak jadikan penjala manusia, ya saudara-saudaraku. Nah, kemudian yang terakhir, mereka meninggalkan aktivitas hidup mereka itu lalu mengikut Yesus. Lalu mengikut Yesus. Jadi ini sebuah pola pelayanan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika Anda membaca kisahnya Andreas maupun Petrus, saudara-saudaraku, ya, Anda akan menemukan fenomena yang luar biasa. Hidupnya berubah dari Simon menjadi Petrus, dari orang yang biasa menjadi sebuah Petra, batu kecil tapi dahsyat, tapi luar biasa, begitu ya. Buku yang ditulis oleh Andrew Wommack, saudaraku, mengatakan Petrus atau Petros, sebuah batu kecil tapi bisa menghantam Goliat, saudara-saudaraku, ya, dan roboh yang dipakai oleh si Daud, itu Petros, saudaraku. Jadi
Ini si Tuhan Yesus ini punya visi, punya tujuan, saudara-saudaraku, maka itu dia berjalan untuk mencari orang-orang yang mau diselamatkan, mau bekerja sama, mau dipakai Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, dia melihat Petrus, saudaraku, melihat orang-orang ini, saudaraku, lalu diajaknya, ya, ya, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus itu datang di lokasi pekerjaan, di dalam pekerjaan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin sekali lagi, pernah saya bersaksi, saya kedatangan teman saya, seorang misioneri, saudaraku, dia sama istrinya datang ke rumah dan dia menangis. Di situ dia berkata, Pak Kris, tolong doakan kami, gitu. Kami ini di tahun ini belum memberi apa-apa kepada Tuhan Yesus. Saya terperangah, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah pergi dari negaranya ke Indonesia itu sudah luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia berkata, kami belum memberi apa-apa kepada Tuhan Yesus. Kami belum membawa jiwa-jiwa di tahun ini kepada Tuhan Yesus. Dia intinya yang disampaikan itu. Saudara, dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, tahun ini inginnya adalah dia memberi jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pertanyaan itu langsung meledak di hati saya saat itu sampai sekarang. Setiap tahun berapa jiwa kita bawa kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus hadir di sana 3 tahun itu, dia membawa 70 jiwa-jiwa minimal, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Tuhan Yesus itu 70 jiwa-jiwa Tuhan Yesus bawa. Ya, selain 12 ada 70, atau 12 itu juga anggota yang 70. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa itu. Tuhan Yesus datang kepada pekerjaan mereka dan hatinya sudah jelas, pikirannya sudah jelas, dia harus membawa jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2023 akan kita tinggalkan 3 bulan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah kita sudah membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan? Kalau belum kita bawa kepada Tuhan, itulah pelayanan yang paling mudah, Bapak Ibu Saudara. Hanya mengajak 2 orang saja, hanya mengajak 2 orang saja, hanya mengajak Bapak Ibu Saudaraku 2 orang saja. Ya, kita datang ke pekerjaan mereka, kita ngobrol, mungkin butuh tahun yang lama, saudaraku, sama seperti saya butuh tahunan untuk membawa hanya 3 jiwa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bawa, Bapak Ibu Saudara, mereka bukan, mereka tertarik dengan kehidupan saya yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, penuh penguasaan diri, penuh sukacita, punya tujuan yang luar biasa. Itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Bapak Ibu Saudara, melayani itu mudah, hanya mengajak mereka, mengajari mereka. Kuncinya cuma satu, berpandanganlah bahwa Yesus setiap hari sedang berjalan untuk mencari mereka juga. Ya, Yesus setiap hari berjalan untuk mencari mereka juga. Yang kedua adalah melihat jiwa-jiwa. Jangan terlalu berlebih kita membawa ribuan orang, jutaan orang. Kita 2 saja, Bapak Ibu Saudara, untuk kita tekuni, untuk kita doakan. Yang ketiga, kita datang kepada aktivitas mereka. Mereka melihat, Bapak Ibu Saudara, hidup Anda yang berbeda dengan yang lain, mereka akan tertarik. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, yuk kita ajak mereka untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum tahun 2024 kita tutup, Bapak Ibu Saudara, kita berpikir berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan, berapa orang yang sudah kita muridkan mengenal Tuhan. Masing-masing kita bisa mengintrospeksi, walaupun kita mungkin aktif sudah lama di gereja, tetapi saya ingin mengingatkan sebelum saya tutup, Bapak Ibu Saudaraku, di kitab Wahyu itu 12 rasul-rasul itu melemparkan mahkota, betul ya? Dan mereka berkata, anak domba yang layak ditinggikan dan dimuliakan.
Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata kepada Titus, kamulah mahkotaku, kamulah mahkotaku. Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Yesus, apa yang akan kita lempar selain dari kepada mahkota kemuliaan itu? Kita lempar itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita hadir di tahta Tuhan dan kita lempar mahkota kemuliaan itu, dan Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Mari kita berdoa.